jumpa dalam channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel. Dan dalam episode kali ini kita akan dalam program Renungan Kristen. Namun sebelumnya Bapak Ibu, siapkan hatimu, buka hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada episode kali ini. Dan jangan lupa terlebih dahulu dukung channel ini terus dengan cara subscribe, lalu like dan share video ini jika video ini memberkati Bapak Ibu. Oke, saya tunggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Doa saya agar Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan tetap sukacita dan dalam berkat Tuhan. Oke, kita kembali dalam channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel, dalam program yaitu Renungan Kristen pada episode kali ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita menyaksikan video ini, mari Bapak Ibu siapkan hati kita, buka hati kita, terlebih siapkan Alkitab kita ataupun HP kita, tab kita, dan juga catatan kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada episode kali ini. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita dimanapun Bapak Ibu berada. Buka HP-mu yang ada Alkitabnya, iPad-mu, tab-mu yang ada Alkitabnya. Kita buka pada episode kali ini, terambil dari firman Tuhan, 6 ayat 13. Bapak Ibu bisa buka Ulangan 6 ayat 13. Sudah dapat katakan puji Tuhan. Ulangan 6 ayat 13. Sama-sama yang sudah dapat kita baca. 1, 2, 3, iya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Sekali lagi, Ulangan 6 ayat 13. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya cakap menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada episode kali ini saya akan memberikan tema renungan. Saya akan sharing firman Tuhan, renungan pada episode kali ini dengan tema takut akan Tuhan. Boleh diulang Bapak Ibu? Takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Nanti Bapak Ibu saya akan bagi 2 episode. Episode pertama hari ini dan episode kedua Bapak Ibu nanti boleh nantikan, yaitu dimana pada episode kali ini saya akan berbicara takut akan Tuhan, pengertian, lalu juga bentuk-bentuk takut akan Tuhan, lalu dampak-dampaknya. Oke, Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Yang siap katakan, saya siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, saya catat Bapak Ibu dalam bahasa aslinya, pengertian takut akan Tuhan itu seperti apa? Banyak orang Kristen bertanya, Pak Pendeta, takut akan Tuhan itu seperti apa Pak Pendeta? Kan? Seperti apa? Pengertiannya seperti apa? Apakah kita takut akan Tuhan itu seperti takut melihat setan? Atau kita takut akan Tuhan itu seperti apa? Oke, saya akan bahas Bapak Ibu. Yang pertama dari bahasa Ibrani-nya terlebih dahulu. Takut Tuhan, saya catat, saya dapatkan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yirah. Gitu, yirah. Artinya nih Bapak Ibu boleh catat. Yang pertama yaitu patuh terhadap Tuhan. Jadi artinya dari kata yirah itu adalah patuh terhadap Tuhan. Lalu arti selanjutnya adalah hormat kepada Tuhan. Jadi menghormati Tuhan. Nah, itu pengertian takut akan Tuhan menurut bahasa Ibrani, yaitu yirah. Lalu apalagi Pak Pendeta? Kan kalau takut akan Tuhan saya dapatkan dari kata yirah, artinya adalah kagum akan perbuatan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu kagum sama Tuhan, terpesona gitu kan, akan kebaikan, akan kedahsyatan Tuhan. Nah, itu orang yang takut akan Tuhan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa belajar dari bahasa Ibraninya, takut akan Tuhan adalah yirah. Artinya yang pertama patuh terhadap
Tuhan, segala apa yang Tuhan ucapkan, segala apa yang Tuhan perintahkan, kita patuh. Jadi kalau Tuhan bilang A, oke, siap Tuhan, saya lakukan A. Kalau Tuhan bilang B, siap Tuhan, saya laksanakan. Gitu, itu patuh. Lalu yang kedua apa? Hormat sama Tuhan. Nggak sembarangan. Kalau orang zaman sekarang nggak seenak udelmu gitu loh. Ya kan? Jadi hormati kekudusan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya misalnya engkau ke gereja, kan, beribadah, datang on time. Terus apalagi? Datang apa? Pakai pakaian yang benar, rapi. Jangan kita ke gereja pakai celana pendek. Gitu kan, pakai sendal jepit. Nah, itu bentuk orang nggak hormat sama Tuhan. Tapi kalau orang yang hormat sama Tuhan, saya mau bilang Pak Bu, bahwa orang itu akan apa? Menghargai Tuhan, ketemu sama Tuhan. Nah, gitu. Ketemu sama Tuhan, pakai pakaian yang rapi, sopan, gitu. Kalau saudara dan saya aja ketemu sama orang, presiden, bosmu, kan pasti engkau akan apa? Hormat Pak. Oke, siap bos, gitu kan. Pakaiannya saya tanya Bapak Ibu, pakaiannya pakai celana pendek atau pakai celana panjang? Hah? Pakai pasti celana panjang. Saya tanya, sepatunya pakai sendal jepit atau sepatu pantofel? Apa? Betul, pasti pakai sepatu pantofel. Nggak mungkin saudara dan saya ketemu manajer, bosmu, atasanmu ketemu pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Ya kan? Nggak mungkin. Kalau kita pakai begitu, bosmu, atasanmu akan bilang apa? Engkau nggak hormat. Itu, jadi yang kedua. Lalu yang ketiga yang saya catat, saya ketemukan, takut akan Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani-nya yira, artinya kagum akan Tuhan. Wow, terpesona. Nah, itu bahasa Ibrani-nya Pak, Bu. Lalu saya temukan dalam bahasa Yunani perjanjian baru, takut akan Tuhan itu menggunakan kata apa? Saya ketemukan adalah kata phobos. Phobos. Apa itu Pak Pendeta phobos artinya? Nah, phobos itu artinya adalah suatu rasa hormat seperti seorang istri kepada suaminya. Keren ini nih Pak. Phobos itu artinya bentuk rasa hormat seperti gambarannya apa? Kita para istri hormat sama suaminya. Betul nggak? Iya. Makanya ke Bapak Ibu kalau lihat di Alkitab, di perjanjian baru, Tuhan ingin menunjukkan apa? Tentang apa? Garis besarnya mempelai kita dengan Tuhan. Gitu. Jadi apa itu artinya? Hubungan suami istri kita dengan Tuhan. Nah, saya mau bilang Pak Bu, itu pengertian etimologi dari takut akan Tuhan. Dari bahasa Ibrani itu yira, dan juga bahasa Yunani phobos. Amin. Nah, lalu pertanyaannya, Pak Pendeta, contoh-contoh apa bentuk-bentuk kita hormat sama Tuhan? Yang saya catat, Bapak Ibu boleh catat. Yang pertama, bentuk-bentuk sikap hati kita kalau takut akan Tuhan. Yang pertama adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu boleh catat Ulangan 6 ayat 24a dan Ulangan 8 ayat ke-6. Jadi yang pertama yang saya catat adalah bentuk-bentuk sikap kita takut akan Tuhan itu terbentuk apa? Termanifestasi apa? Yang pertama, kita melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi yang pertama, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita hormat sama Tuhan, kalau kita menghargai Tuhan, saya mau bilang sama Bapak Ibu, bentuk kita, sikap hati kita adalah melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan, kalau saya takut sama Tuhan, saya harus melakukan firman Tuhan. Amin. Iya, kalau kita melakukan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam kegiatan kita, usaha, tingkah laku kita, kerja kita, itu artinya kita sedang takut Tuhan. Amin. Iya. Kalau saudara dan saya, sekalipun KTP-mu KTP Kristen, sekalipun engkau sering ke gereja,
tapi engkau dalam kehidupan seharimu, dalam tingkah lakumu, dalam aktivitasmu, pekerjaanmu tidak melakukan firman Tuhan, engkau belum bisa disebut dengan orang takut akan Tuhan. Amin. Saya kasih contoh. Misal, kalau di gereja, setiap kita, maaf saya bilang, bisa jadi seperti malaikat. Iya, kalau di gereja angkat tangan, haleluya, oh glory, glory, gitu kan. Sampai sujud-sujud, bahasa roh, wah kencang. Tetapi saya mau bilang, itu kalau di gereja kita bisa berkamuflase. Betul nggak? Saya pun sebagai hamba Tuhan, Pak, bisa saja berkamuflase di atas mimbar. Gitu. Bohong di atas mimbar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, nah itu yang kelihatan. Contoh misalnya, orang Kristen, kalau pendeta ngomong begini, Bapak Ibu jangan mencuri, nah kan itu kan. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan akan uji kita. Apa? Kita ke kantor, pasti ada kesempatan gitu. Untuk apa? Curi duit misalnya. Bos, bro, gitu kan. Bro, ayo curi duit yuk. Ambillah sedikit, 10.000 gitu kan. 10.000 mau kekecilan ya. 10 juta gak bakal kelihatan. Kan pemasukan kantor lebih besar daripada 100.000, iya kan? Udah, ambil aja. Atau nggak gini, Cok, besok kan kita ada perjalanan bisnis nih, misalnya ke Bali gitu kan, ketemu klien. Kan bos nggak tahu nih, kasih tahu sama kita, udah berapapun. Nah, lu markup aja, ya, uang makannya, hotelnya. Kita mah di Bali kita pakai yang cottage yang kecil-kecil yang murah-murah aja. Tapi lu kasih proposal sama bos lu, ya kan gitu kan, harganya yang satu malam itu 1 juta, lumayan. Kalau cottage 200 kan kita masih kantongin 800. Nah itu adalah bentuk saudara dan saya itu nggak takut Tuhan. Kalau Ucok takut Tuhan, pasti bilangin, aduh bro, maaf ya, gue takut Tuhan bro, gue mau jujur, nggak mau bohong, nggak mau nipu. Kalau harganya 200 ya 200 gitu. Tapi kalau orang nggak takut Tuhan akan apa? Oh iya benar juga ya. Gitu aja. Ya kita nanti kita ajuin ke bos 1 juta, nginep di hotel bintang 10 misalnya. Nah, tapi kenyataannya kita cuma nginep di cottage yang 1 malam 200. Kan lumayan 800-nya. Itu saudara saya mau bilang itu nggak takut Tuhan. Betul nggak? Iya. Saya mau bilang kalau orang yang takut Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya, di pekerjaan, di pelayanan, di masyarakat, saya mau bilang Pak Bu, dia akan tetap melakukan firman Tuhan. Dia akan tetap apa? Konsisten. Kalau iya, dia bilang iya. Kalau enggak, dia bilang enggak. Jadi yang bentuk yang pertama Pak Bapak Ibu, kalau kita takut Tuhan akan apa? Melakukan firman dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, saya pelajari bentuk-bentuk sikap hati kita. Kalau takut Tuhan adalah, yang saya catat, saya renungkan adalah kita selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Boleh diulang apa Bapak Ibu? Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu boleh catat Ulangan 10 ayat 12, Ulangan 6 ayat 24, dan Ulangan 10 ayat 20. Nah, jadi orang yang kedua yang saya pelajari, kalau orang yang bentuk-bentuk kita takut Tuhan itu apa? Kita selalu jaga hubungan kita sama Tuhan. Lalu ada pertanyaan gini, Pak Pendeta, bagaimana Pak caranya saya biar jaga hubungan saya sama Tuhan? Saya selalu ngomong di video saya, di renungan saya, bilang ini. Yang pertama Bapak Ibu, ini yang paling apa? Doa, pujian, penyembahan, lalu firman Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Beribadah sama Tuhan.
Nah, kalau saudara dan saya, kita sering berdoa, sering penyembahan, sering baca firman Tuhan, sering ibadah, saya mau bilang berarti kita sudah punya sikap, sudah melakukan bentuk kita takut akan Tuhan. Betul nggak? Kalau kita sebagai orang Kristen, maaf, saya ngomong nggak pernah doa. Nah, saya mau pertanyakan, berarti dia nggak pernah takut akan Tuhan. Betul nggak? Contoh, kalau kita doa berarti kita komunikasi sama Tuhan. Kalau komunikasi apa? Berarti kita ngobrol sama Tuhan. Kalau ngobrol berarti ada apa? Hubungan. Nah, kalau ada hubungan berarti apa? Kita takut sama Tuhan, kita hormat sama Tuhan, kita menghargai, kita kagum sama Tuhan. Tapi kalau orang nggak pernah doa, gitu kan, nggak pernah ngomong sama Tuhan, bagaimana dia bisa menghargai Tuhan? Betul nggak? Bagaimana dia bisa mencintai Tuhan? Bagaimana dia bisa mau takut akan Tuhan? Nggak mungkin. Amin. Jadi kalau orang yang takut Tuhan, saya mau bilang, dari hidupnya, gaya hidupnya, kelakuannya, kerohaniannya teruji. Dengan cara apa? Dia selalu bangun hubungan sama Tuhan. Dengan cara apa? Doa. Dengan cara apa? Pujian, penyembahan. Lalu dengan cara apa? Baca firman. Lalu dengan cara apa? Datang ibadah. Kalau orang, maaf, kalau orang Kristen udah datang ibadah aja males-malesan, dipaksa. Ucok, bangun, kita ke gereja. Anu mah, aku masih ngantuk. Saya mau bilang, berarti Ucok secara nggak langsung dia nggak takut Tuhan. Tapi kalau dia takut Tuhan, oh dia tahu hari ini. Saya tahu hari ini hari Minggu, waktunya buat Tuhan. Tanpa disuruh pun dia akan apa? Lakukan. Amin. Jadi yang kedua apa? Kalau orang takut Tuhan akan apa? Saya mau bilang, dia akan punya hubungan sama Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus punya hubungan sama Tuhan. Oke, yang ketiga yang saya catat, kalau orang yang takut Tuhan, bentuknya seperti apa? Yang ketiga adalah dia selalu mengucap syukur. Sama-sama katakan, saya harus mengucap syukur. Amin. Jadi kalau orang takut Tuhan pasti mengucap syukur. Orang yang takut Tuhan, menghormati Tuhan, orang yang menghargai Tuhan, pasti dia mengucap syukur. Dalam segala hal, dalam segala situasi. Kalau dia takut Tuhan. Makanya saya bilang di video sebelumnya, yang hidup dalam ucapan syukur. Bapak Ibu doakan part keduanya, nanti akan segera saya tampilkan. Nah, di video part 1 saya bilang ini, kalau orang yang mengucap syukur artinya orang itu tahu diri sama Tuhan. Orang yang selalu mengucap syukur berarti orang itu tanda bukti dia mengasihi Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya, Bapak Ibu nggak pernah mengucap syukur, berarti Bapak Ibu nggak mengasihi Tuhan. Jangankan mengasihi Tuhan, lu aja bahasanya nggak akan pernah takut sama Tuhan. Betul nggak? Tapi kalau orang takut sama Tuhan, dia pasti apa? Dia pasti mengucap syukur. Sama-sama katakan, saya harus mengucap syukur. Amin. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk dari sikap kita takut akan Tuhan. Lalu ada pertanyaan begini, Pak Pendeta, Pak Pastor, apa sih dampaknya kalau kita takut Tuhan? Apa dampaknya kalau kita menghargai dan menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan? Oke, saya catat, kita buka, yaitu Amsal 1 ayat 7. Yang pertama, Amsal 1 ayat 7. Ini udah terkenal Bapak Ibu. Dampaknya kalau kita takut Tuhan, buka Amsal 1 ayat 7. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3, iya. Takut akan Tuhan adalah awal permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke,
Jadi yang pertama yang saya dapatkan, kalau kita takut Tuhan, dampaknya apa, efeknya dalam kehidupan kita? Yang pertama, kalau kita takut Tuhan, saya mau bilang, Tuhan, hidup kita ada dalam hikmat dan pengetahuan. Amin. Boleh diulang apa? Hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau saudara dan saya, kalau kita takut Tuhan, kita hormat sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, kita junjung nilai-nilai kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau bilang yang pertama, saudara dan saya, Tuhan akan memberikan apa? Hikmat dan pengetahuan. Bertanya, Pak Pendeta, apa itu hikmat? Saya catat, Bapak Ibu boleh catat, hikmat atau wisdom kalau bahasa Inggrisnya adalah pengertian dan pemahaman mengenai seseorang atau barang atau kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi tersebut. Sekali lagi, hikmat adalah pengertian dan pemahaman seseorang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi tersebut. Jadi kalau hikmat itu apa? Jadi bahasa gampangnya gini, kemampuan orang untuk mengatasi sesuatu, itu aja. Kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah, itu hikmat. Saya mau bilang, kalau orang takut Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, saya mau bilang, dia akan apa? Dia akan mampu mengatasi masalah. Dengan cara apa? Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih pengetahuan. Amin. Apalagi kalau di zaman sekarang pandemi. Saya maaf, banyak orang Kristen yang sudah apa? Teriak gitu. Tolong, aku nggak bisa, ekonomiku begini. Kita nggak bisa salahkan keadaan, Pak, Bu. Kita nggak bisa menyalahkan sekitar kita. Yang cuma kita lakukan, yang bisa kita lakukan apa di zaman pandemi ini? Saya mau bilang, engkau dan aku harus takut Tuhan. Kenapa? Kalau engkau dan aku, Bapak, Ibu, dan saya takut Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat, wisdom kepada seseorang, kepada kita. Mungkin Bapak Ibu bilang ini, Pak, hari ini saya di PHK, Pak. Hidup saya nggak tahu gimana ke depan, Pak. Bayar listrik gimana, bayar rumah gimana, Pak Pendeta. Tolong saya, Pak. Saya sebagai hamba Tuhan akan bilang apa? Bu, Pak, sabar. Yang kedua, ayo Pak, takut Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan hikmat. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Contohnya apa? Misal, contoh lagi pandemi begini. Engkau di PHK. Kalau engkau takut Tuhan, datang sama Tuhan, doa, baca firman, jaga hidupmu. Saya percaya, Pak, Bu, Tuhan pasti akan kasih apa? Hikmat. Tuhan akan kasih apa? Kemampuan untuk engkau menyelesaikan masalah itu. Dengan cara apa? Contoh, misalnya Tuhan kasih ide, engkau harus apa? Bikin usaha online. Misalnya Ucok gitu kan, di PHK. Dia doa takut Tuhan, dia doa datang sama Tuhan, nyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Lalu Tuhan kasih hikmat sama dia. Ucok, kamu harus bikin usaha misalnya tempe gitu, dijual online. Akhirnya apa? Usaha tempenya berhasil. Nah itu saya mau bilang, Pak, itu nggak bisa kita temukan, nggak bisa kita dapatkan kalau kita nggak punya hidup yang takut akan Tuhan. Setuju? Amin? Iya. Saudara dan saya bisa keluar inovasi, keluar kreativitas kita, dasarkannya pada kita takut Tuhan. Karena ide-ide kita, pemikiran kita, hikmat kita, pengetahuan kita datangnya dari Tuhan. Dan itu menghasilkan hasil yang bagus, hasil yang prospek yang bagus ke depannya. Amin? Iya, jadi makanya saya mau mengajak Bapak Ibu, ayo Pak Bu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun kita berada, ayo kalau kita mau dalam pandemi ini ada hikmat Tuhan, ya kau harus dan aku harus takut Tuhan. Karena takut Tuhan akan menghasilkan hikmat dan pengetahuan.
Kalau engkau sudah dikasih hikmat, sudah dikasih pengetahuan, saya percaya Tuhan akan memberikan engkau inovasi dan kreativitas dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Iya, jadi yang pertama apa? Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya kalau kita hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu bisa buka Mazmur 34 ayat 7. Dapat katakan puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat 7 dan 8. Kita baca 1, 2, 3. Iya, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Jadi yang kedua, Bapak Ibu bisa garis bawahi, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Maksudnya apa Pak Pendeta? Saya mau bilang Pak, dalam Mazmur 34 ini adalah di mana kejadian saat-saat Daud yaitu dalam masalah, saat-saat Daud di mana apa? Dalam tekanan, di saat mana Daud sedang mengalami yaitu satu rencana jahat dari seseorang sehingga dia mengejar. Tetapi Daud dalam kesesakannya, dalam ketidakpastiannya, kehidupannya, saya mau bilang Pak, Bu, yang kedua, dia bilang apa? Orang yang takut akan Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling dia. Artinya gini, yang kedua yang saya dapatkan, kalau kita takut Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan menjagai dan melindungi kita. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan pasti menjagai dan melindungi saya. Amin. Iya, Daud yang ngomong, bukan saya Pak. Kalau saya nggak ada kuasa. Tapi Daud bilang apa? Orang di ayat 7 bilang apa? Orang berniat jahat sama saya. Gitu kan? Orang yang tertindas berniat jahat sama saya. Tapi saya percaya orang yang takut Tuhan, malaikat Tuhan berkemah. Artinya gini, kalau kita selalu mengucap syukur, selalu hidup takut Tuhan, melakukan firman Tuhan, saya mau bilang Pak, Tuhan akan jagai dan lindungi kita dimanapun kita berada. Amin. Kita nggak tahu sekitar kita melakukan, merencanakan hal-hal yang jahat sama kita nggak tahu. Orang sekitar kita melakukan, merencanakan hal yang buruk sama kita nggak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Tapi saya mau bilang, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, takut sama Tuhan, Tuhan akan jaga lindungi kita. Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya dan celaka. Tuhan akan menjauhkan kita dari niat-niat orang jahat. Amin. Maka kita apa bisa selamat? Karena kenapa? Karena kita umat kesukaan Tuhan, kesayangan Tuhan. Kalau kayak begini saya teringat Pak, Bu, kesaksian. Saya teringat. Karena Bapak Ibu mungkin tahu ya, beberapa tahun yang lalu, gitu kan, beberapa tahun yang lalu, ya hampir 10 tahun yang lalu, ada satu kejadian di Ratu Plaza. Di Ratu Plaza dulu Ratu Plaza ada Carrefour bawahnya. Itu ada satu kejadian di mana pipa gasnya bocor. Lupa saya, pipa gasnya bocor. Ketika pipa gasnya bocor, pada saat beberapa jam sebelum kejadian itu ada, saya, mama saya, papa saya, sama adik saya sedang jalan-jalan Pak, beli makanan di bawah. Karena kebetulan orang tua saya, almarhum papa saya, kantornya di Sudirman situ, di Senayan situ, di Senopati gitu kan. Kita lagi beli makan. Saya mau bilang Pak, tiba-tiba lagi kita beli belanja di Carrefour gitu, tiba-tiba mama saya hatinya kayak nggak sejahtera gitu. Itu kisaran jam 12. Wah, tiba-tiba dia ngomong sama kita,
ayo pulang yuk, pulang. Akhirnya ya udah kita pulang, selesai kita naik. Pak Bu, tahu nggak Pak? Bu, saya mau bilang, selesai jam 12, sekitar jam 2 atau jam 3 sore, saudara dan saya tahu apa yang terjadi? Nah, orang masih ada belanja, tiba-tiba itu pipa bocor, gas beracun keluar, dan banyak orang yang masuk rumah sakit. Nah, setelah itu apa? Mama saya bilang ini, mama saya, wah ternyata Tuhan yang menggerakkan hati mama, pantas mama gak enak. Untuk apa? Tetapi situ ternyata. Nah saya mau bilang Pak, itu yang saya bilang, kalau kita takut Tuhan, hidup kita takut Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan akan luputkan. Saya nggak tahu 2 jam ke depan akan terjadi hal tersebut, kami nggak tahu. Tapi karena kami takut Tuhan, Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih tanda ke orang tua saya. Hatinya nggak enak, tiba-tiba suruh pulang. Ternyata 2 jam kemudian terjadi hal itu. Artinya saya mau bilang Pak, kalau orang yang takut Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, saya mau bilang dia ada dalam lindungan, dalam pertolongan Tuhan. Jadi orang mau buat jahat sama kita, ada mara bahaya di depan kita, ada maut di depan kita, dan ada celaka di depan kita, tapi Alkitab bilang apa? Tuhan akan menghalau dan melengsarkan semua itu. Karena kenapa? Karena Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia. Yang setuju katakan amin. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kalau kita takut Tuhan, saya mau bilang kita ada dalam lindungan Tuhan, perlindungan Tuhan. Jadi saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, jangan takut Pak, jangan khawatir Pak, Bu. Kalau engkau dan aku takut Tuhan, selalu mengasihi Tuhan, saya mau bilang kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke, yang ketiga, apa dampaknya kalau kita takut Tuhan? Itu saya catat Bapak Ibu cepat saja, nanti part 2 selanjutnya, poin keempat dan selanjutnya sampai selesai akan saya bahas di part 2. Oke, yang ketiga yang saya dapatkan, kalau kita takut akan Tuhan, hidup kita mengalami kebahagiaan. Bapak Ibu buka, catat di Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 2, Mazmur 128 ayat 1 ayat 14. Oke. Jadi yang terakhir saya mau bilang Pak, orang yang takut Tuhan pasti hidupnya bahagia. Sama-sama katakan saya, pasti hidupnya bahagia. Amin. Iya, karena kenapa? Kehidupannya punya hubungan sama Tuhan. Kehidupannya pasti bahagia. Kalau saya catat bahagia itu apa? Keadaan atau perasaan senang dan tentram. Sekali lagi, bahagia itu keadaan senang atau tentram. Nah saya mau bilang, hari-hari ini terutama di zaman pandemi begini, banyak orang keadaannya nggak tentram, keadaannya nggak senang, nggak menyenangkan. Tapi saya mau bilang Pak, kalau bahagia urusan ukuran duniawi, bahagia diukur dengan apa? Rumah yang bagus, betul nggak? Di Pondok Indah, apa? HP yang mewah, punya mobil berkelas dan sebagainya. Itu ukuran dunia. Tapi kalau kita bahagia menurut Alkitab, firman Tuhan, saya mau bilang ada damai sejahtera, ada shalom Tuhan atas kehidupan kita. Maksudnya apa pendeta shalom damai sejahtera apa? Sekalipun keadaanmu buruk, sekalipun keadaanmu tidak baik, engkau tetap akan bersyukur dan bersukacita. Nah itu disebut bahagia Pak. Amin. Iya, saya mau bilang Pak, kalau kita takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera. Tuhan akan mencurahkan shalom atas kehidupan kita. Ketika shalom ada atas kehidupan kita, damai sejahtera atas kehidupan kita, saya mau bilang, sekalipun engkau dalam masalah, sekalipun engkau dalam pergumulan, sekalipun engkau dalam tantangan rintangan, engkau tetap akan apa? Bersuka cita. Amin. Jadi hari ini kita belajar Pak Bu, bahwa dampaknya kalau kita bahagia, yang pertama, hidup kita ada dalam hikmat dan pengetahuan. Lalu yang kedua, hidup kita dalam perlindungan Tuhan.
Dan yang ketiga, hidup kita mengalami kebahagiaan. Nantikan episode kedua dari serial Takut Akan Tuhan ini. Dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya dari video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu teduhkan hati kita, taruh tangan kananmu yang ada masalah, sakit, penyakit. Kita datang sama Tuhan dan kita rendahkan hati kita. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kasih dan anugerah-Mu yang besar baru setiap dalam kehidupan kami. Dalam episode kali ini kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan, tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan berdoa syafaat bagi umat-Mu Tuhan yang menaruh tangan kanannya di dada, yang mengalami permasalahan. Kami berdoa, kami sepakat angkat setiap masalah pergumulan mereka, angkat setiap yaitu cerita mereka, derita mereka Tuhan. Kami doa agar shalom Allah mengalir atas kehidupan mereka, damai sejahtera Allah mengalir atas kehidupan mereka. Selamatkan mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu kepada mereka. Berikan mereka terobosan, berikan mereka hikmat, agar mereka bisa itu memberikan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Maka kami juga berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan yang menaruh tangan kanannya di dada yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Angkat setiap kelemahan tubuh mereka, angkat setiap sakit mereka, gantikan dengan tubuh kesehatan yang baru. Mujizat Allah mengalir atas mereka. Sembuhkan mereka, bebaskan mereka, nyatakan kuasa dan urapan-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Maka kami berdoa syafaat Tuhan pada siang hari ini, pada episode kali ini, buat negara dan bangsa yang kami kasih, bangsa Indonesia. Selamatkan bangsa ini, pulihkan bangsa ini Tuhan. Sembuhkan bangsa ini dari virus corona, agar virus corona dijauhkan dari bangsa ini. Berkati pemerintahnya dari atas sampai ke bawah. Tuhan berkati, urapi, berikan roh hikmat, kebijaksanaan, bahkan takut akan Tuhan, agar pemimpin bangsa ini bisa memimpin itu menjadi bangsa yang nasionalis, Pancasilais Tuhan. Maka kami ucapkan berkat buat presiden kami. Tuhan sayangi, Tuhan lindungi Bapak Joko Widodo, memberikan kekuatan hikmat dari surga. Maka kami berdoa buat siapa saja Tuhan yang hari-hari ini sedang berjuang dalam tenaga medis Tuhan, menangani virus corona. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, agar mereka bisa terus bertahan dan juga terus semangat memberikan yang terbaik, melayani yaitu orang-orang yang terjangkit virus corona. Maka kami doa Tuhan Yesus penemuan agar bisa menemukan vaksin dan segera bisa yaitu didistribusikan kepada setiap kami, agar vaksin ini bisa berguna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah setiap doa kami. Sekali lagi kami berdoa, serahkan siapa saja yang menyaksikan video ini. Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Angkat setiap masalah pergumulan mereka, gantikan dengan sukacita, mujizat yang daripada Kau. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa dan kerinduan kami. Kami alaskan, kami landaskan hanya ke dalam satu nama penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka kita telah berdoa syafaat. Saya cuma bilang begini, Pak Bu, tetap semangat, tetap sukacita, jangan takut dan jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Oke, sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya dari channel ini, yang videonya terus akan memberkati Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.